Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman dimanapun berada sehat selalu, panjang umur, dilancarkan usahanya dan dilancarkan rezekinya. Amin. Hari ini kita tadi habis ngasih makan burung ya. Jadi kemarin sempat teman-teman itu banyak yang bertanya ya, kalau ternak murai batu itu senengnya seperti apa, terus kalau nempelin poligami seperti apa, tanda-tandanya lagi mau panen seperti apa gitu ya. Nah ini kebetulan saya di depan kandang ini teman-teman, nomor 2. Nah, ini yang beberapa waktu lalu anaknya kita panen 3 ya. Ini udah netes lagi nih tuh. Alhamdulillah bentar lagi anaknya itu keluar ya. Biasanya habis netes nemu cangkang itu nggak lama, 12 harian dia keluar. Nih tanda-tandanya tuh ada cangkang ya, tuh cangkang telur. Ini juga ada lagi nih tuh. Jadi rata-rata itu dibuangin di dasar kandang ya. Nih kayak gini ya. Nih ini juga nih tuh, dia posisinya bersih ya kalau netes kayak gini. Jadi kalau nanti teman-teman punya usaha atau bisnis ternak burung murai batu, nanti lama-lama seiring berjalannya waktu pasti akan dapat pengalaman satu persatu gitu ya. Jadi setiap bulan, setiap tahun pengalamannya akan bertambah ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin sekiranya masih akan memulai bisnis atau usaha ternak, ya mungkin kita bisa saling sharing ya. Jadi saya tidak ngajarin, tapi ya sesuai pengalaman aja ya, pengalaman pribadi. Tapi buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Jangan lupa juga share. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang lain. Jadi nanti kalau udah ternaknya sudah lancar, udah banyak, dari beberapa kandang itu udah pada produksi ya, yaitu penghasilannya teman-teman ya bisa hitung sendiri ya. Tapi namanya orang ternak itu nggak tentu gitu ya. Maksudnya tiap bulan saya bisa gajian atau bisa terima uang itu 4 juta, 5 juta, 10 juta, nggak tentu. Kadang-kadang bahkan bisa lebih dari 10 juta gitu ya, tergantung momennya atau saat-saat tertentu ya. Kalau kita lagi pembesaran kita belum bisa jual ya, artinya kita belum punya gaji gitu ya, belum punya penghasilan. Tapi ketika nanti kita pas pengen jual, ya disitulah teman-teman ya, kita baru dapat penghasilan ya, dapat gaji ya. Nah kalau ini ada anaknya nih, yang ekor panjang, ada anaknya 2, induknya udah angrem. Itu udah berapa hari ya, lupa saya, udah seminggu ada teman-teman ya. Ini udah seminggu ada. Tambah lagi sini nih, kemarin saya juga nemu cangkang nih. Jadi yang ini yang poligami tuh, cangkang telur kemarin berserakan ya, itu di dalam air tuh. Terus saya juga nemuin kotoran anak burung tuh, dibuang induknya ya. Berarti ada yang baru netas, yang ini ya baru netas ya, itu baru netas. Kalau yang itu udah besar-besar, jadi kalau kelihatan dari kotorannya itu udah umurnya udah lebih dari 4 hari ya, udah gede-gede. Di sini juga ada nih tuh, itu kotoran anak burung teman. Oh gede banget tuh. Jadi kalau kotoran anak burung itu bulat-bulat besar ya, terus agak padat gitu. Jadi kalau induknya
habis ngasih makan anaknya gitu, itu ditungguin tuh anaknya sampai buang kotoran, terus kotorannya diambil ya, ada yang dimakan, ada yang dibuang di bawah di dasar kandang gitu ya. Nah, kalau poligami ya, kemarin ada yang nanya ya, kalau poligami induknya itu yang di dalam kandang atau yang lama, induk betinanya itu lagi produksi, lagi angrem, ada yang netes, itu boleh nggak ditambahin induk betina lagi, dimasukin gitu ya. Jadi kalau menurut saya sih kurang aman teman, karena bisa saja induk yang lama bisa stres, terus telurnya ataupun anaknya itu bisa saja dibuang ya gitu, karena ngerasa terganggu gitu dengan kehadiran burung murai batu lain, artinya yang masih baru ya. Jadi kalau gabungin itu usahakan, kalau ini saya pribadi ya, jadi saya mengusahakan pada saat tidak sedang produksi. Jadi kalau lagi aktif-aktifnya produksi, kalau saya sih saya nggak ganggu ya. Jadi misalkan ini lagi ada 4 betina ya, betinanya ini ada yang anak udah agak besar, ada yang baru netes, ada yang angrem gitu ya. Jadi ya saya nggak berani gitu. Ini contohnya mungkin mirip sama punya teman kita ya. Jadi kalau saat seperti ini saya nggak tambahin. Nih itu angrem ya, itu angrem, itu yang ada anaknya kalau nggak salah di situ ya. Ini itu ada anaknya sama situ tuh, itu juga kayaknya ada anaknya teman-teman ya. Oke, jadi indahnya indahnya ternak burung kayak gitu. Jadi penghasilan itu ya nggak tentu ya, tergantung teman-teman ternaknya itu banyak atau enggak, terus produksi semua atau enggak ya. Kadang-kadang kita punya 6 kandang, 2 poligami, itu ya kadang-kadang cuma panennya 4, 6 ya, tiap bulan gitu bergantian, sini terus ntar situ, terus kadang yang dari sana ya. Terkadang kalau lagi rezekinya bagus, dari 1 kandang ini saja saya pernah panen 11 ya, waktu itu sebenarnya tuh 12, satunya mati gitu. Jadi sebenarnya video-video saya yang sebelumnya udah ada, hanya saja mungkin teman kita ini belum sempat melihat ya. Jadi ada beberapa yang masuk kolom komentar itu pertanyaannya tuh mirip-mirip ya, atau sama, padahal udah saya jawab ya, tapi mungkin karena berbeda orang ya enggak apa-apa, kita sharing teman-teman ya, kita tidak mengajari, kita sharing. Nah kebetulan jantannya itu kalau untuk poligami pilih jantannya itu ketahuan teman, kalau dikasih 3, tiga-tiganya bisa netes, bisa ngisi, ketika kawin nelur dia bisa netes semua. Kalau mau ditambahin rata-rata bisa. Jadi kalau udah 3, kita uji coba 3 betina itu bisa netes semuanya, bisa produksi semuanya, biasanya pejantan seperti inilah yang enak buat poligami murni, betinanya lebih dari 2 gitu ya. Ini banyak teman-teman, tadinya 6 ya, cuma karena tempatnya kekecilan, lahan saya ya terbatas ya, jadi saya kurangin. Ini sisa 4 betina, alhamdulillah. Kalau rutin saja udah lumayan ya, 4 indukan betina itu bergantian ya kan produksi. Minggu ini panen 3, besokannya panen lagi 3, gitu aja terus teman-teman ya. Jadi dari kandang ini 4 betina ini itu bisa ya paling enggak 2 minggu sekali kita bisa panen nih, 2 atau 3 minggu sekali panen, cuma kalau saat bergantian ya produksinya. Tapi kalau lagi berbarengan kadang jedanya agak lama karena di berbarengan, tapi sekali panen agak lumayan banyak gitu teman ya.
Jadi kalau penghasilannya sekali lagi namanya orang ternak itu tidak bisa dipastikan ya. Bulan ini sekian, bulan besok belum tentu ya. Jadi nggak kayak orang kerja, kita punya gaji tetap bulanan, gaji pokok, tidak ya. Gitu teman-teman ya, ini berbagi pengalaman. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.